Ibu Hendar Ari Asing nggih, Iya, Pak. kesempatannya. Apakah sudah siap Sudah. untuk mentor juga? Sudah. Siap. Oh, nggih. Pak Prihantoro nggih, Nggih. mentor. Baik, kepada Bu Hendar, kami berikan kesempatan untuk presentasi waktunya 5 menit nggih. Ya, izin bagi layar nggih, Pak. Nggih, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang terhormat Ibu Waalaikumsalam. Penguji, Ibu Fatma Widya Stuti, yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Prihantoro Ahmad, yang saya hormati pula Bapak Coach, Bapak Rois Mustafa. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Hendar Aryasi, peserta Latsar Angkatan 25 Kelompok 2. Saat ini saya bertugas pada instansi MAN 2 Banjarnegara sebagai guru ahli pertama Mapel Bahasa Indonesia. Pada seminar evaluasi rancangan aktualisasi Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh BDK Semarang ini, saya mengambil judul peningkatan keterampilan menulis Bahasa Indonesia Baku bagi peserta didik MAN 2, kelas 10 MAN 2 Banjarnegara. Nah, sebelum menetapkan judul RA tersebut, saya telah terlebih dahulu mendapati 5 isu yang muncul di tempat tugas melalui pengamatan selama ini. Isu-isu tersebut diantaranya yang pertama, kurang mandirinya peserta didik dalam mencari jawaban untuk tugas atau terlalu bergantung dengan AI. Lalu yang kedua, kurang sesuainya hasil tulisan peserta didik dengan kaidah bahasa Indonesia baku pada tugas atau karangan milik mereka. Lalu yang ketiga, kurangnya sikap disiplin peserta didik saat masuk kelas seusai jam istirahat. Yang keempat, kurangnya kesadaran peserta didik terhadap ketertiban dan kerapian berseragam di kelas. Lalu yang terakhir, adalah kurang terjaganya kebersihan kelas. Nah, dari 5 isu tersebut saya tapis menjadi 3 menggunakan analisis APKL. 3 teratas sudah terpilih, selanjutnya saya tapis kembali menjadi 1 menggunakan analisis USG. Yang selanjutnya terpilihlah core issue, yakni paling tinggi, poinnya adalah kurang sesuainya hasil tulisan peserta didik dengan kaidah bahasa Indonesia baku pada tugas atau karangan milik mereka. Nah, selanjutnya untuk fishbone-nya, saya lanjut saja langsung ke argumentasi terhadap isu yang terpilih. Ketika hasil tulisan peserta didik banyak yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, seperti penggunaan ejaan yang tidak baku, kesalahan tanda baca, penggunaan huruf kapital yang tidak sesuai, serta pemilihan kata yang serampangan, hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kurikulum dengan praktik literasi yang mereka lakukan. Nah, dari kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya kualitas komunikasi tertulis peserta didik. Jadi dari kebiasaan tersebut yang keliru dapat berlanjut hingga jenjang pendidikan atau dunia pekerjaan sehingga menghambat mereka dalam menghasilkan karya tulis yang profesional. Lalu yang terakhir adalah urgensi perbaikan isu yang tinggi karena peran saya sebagai guru adalah sentral ya, peran sentral dalam membimbing, memberikan umpan balik dan membiasakan peserta didik menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai aturan. Jadi dengan adanya intervensi yang tepat melalui pembelajaran, latihan menulis maupun pembiasaan dalam tugas-tugas sekolah diharapkan keterampilan menulis peserta didik dapat meningkat secara signifikan. Ini salah satu bukti dari tulisan siswa. Nah, ini banyak sekali coretan dan masih banyak singkatan yang tidak baku. Lalu saya lanjut dari isu tersebut saya memecahkan gagasan kegiatan pemecah isu itu yang pertama adalah konsultasi dengan mentor untuk penyiapan rancangan aktualisasi. Yang kedua, menyiapkan perangkat pembelajaran. Yang ketiga, mendesain materi dan instrumen asesmen program pembiasaan menulis baku. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan edukasi dan pembiasaan menulis baku. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan penyusunan laporan. Yang selanjutnya, eh, saya rinci lagi dalam tahapan kegiatan. Konsultasi berisi 4 tahapan kegiatan dengan output yang sama, 4 poin, yakni lembar hasil diskusi dan susunan rancangan. Lalu yang kedua adalah outputnya modul ajar. Yang ketiga adalah modul untuk siswa nanti pedomannya dengan PUEB dan KBBI berbentuk flipbook biar lebih menarik. Lalu ada instrumen evaluasi berupa soal dan instrumen assessment dan lembar monitoring. Lalu yang keempat, ini praktiknya atau melaksanakannya data terhadir, outputnya kumpulan hasil yang masih otentik, rekap kesalahan secara umum, daftar tema rutin, hasil post-test, dokumentasi, dan laporan evaluasi.
Lalu yang kelima, yang terakhir adalah diisi dengan tahapan diskusi dan evaluasi serta menyusun laporan kegiatan dengan output, catatan, dan laporan hasil kegiatan lengkap. Untuk jadwalnya, seperti yang saya menggunakan PDF. Untuk konsultasi cukup 1 hari. Untuk yang membuat modul ajar 3, saya maksimalkan di praktiknya dilaksanakan sekitar 1 bulan, insya Allah. Dan untuk membuat laporan juga seperti itu. Sudah cukup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sudah disampaikan tadi paparan rancangan aktualisasi dari Bu Hendar Ari AC. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Mentor untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi Bu Hendar ini. Waktunya 3 menit, kami berikan kesempatan. Silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. kami hormati Bapak Rois Mustafa sebagai coach dan penguji Ibu Fatma. Ya. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Tadi Ibu Hendar Tari Asih sudah memaparkan rancangannya dan kami mendukung sekali apa yang dilaksanakan. Memang beberapa kali Bu Hendar Tari Asih beberapa kali sudah konsultasi kepada kami. Memang anak-anak kami khususnya untuk pelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia memang perlu penekanan untuk penulisan ini karena banyak anak-anak yang menulisnya itu tidak sesuai dengan kaidah. Apa-apa dalam membuat laporan saja kadang-kadang disingkat. Nah, ini maka saya sangat mendukung untuk Bu Indara Aryasi itu malah melaksanakan kegiatan ini dan mudah-mudahan ini nanti juga lebih bisa meningkatkan keterampilan anak dan penguasaan dalam menulis yang benar. Artinya memang anak-anak kan menulisnya kan kadang-kadang ada yang pakai ya anak-anak zaman sekarang disingkat, terus kadang-kadang ada kata-kata yang nun sewunya apa ya pakai kalau saya sudah tua sudah tidak seperti itu lah ini tulisan baku itu kan penting dan ini untuk penulisan karya ilmiah ada apa itu kan sangat penting maka kami sangat mendukung pada Bu Endar Aryasih dan Alhamdulillah Bu Endar Aryasih berkali-kali konsultasi dengan kami dan mudah-mudahan nanti semuanya bisa berjalan dengan baik dan saya sangat mendukung ini dan eh, dengan kerjasama dan insya Allah nanti akan bisa memperoleh hasil yang maksimal untuk anak-anak kami. Dan saya terima kasih dengan adanya kegiatan seperti ini sehingga dapat memberikan peningkatan pengetahuan pada anak-anak kami. Terima kasih barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Pak Prihantoro Ahmad atas penguatannya terhadap rancangan aktualisasi. Mudah-mudahan nanti dapat terlaksana dengan baik. Nih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Ibu penguji untuk tanya jawab dan memberikan saran serta masukan. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Roes untuk waktunya. Selamat nih Mbak Hindar Ari Asih yang sudah sampai tahapan di penyusunan rancangan aktualisasi. Ya. Pertanyaannya, ini mohon maaf ya koneksi internet saya itu nggak stabil. Tahu di daerah sini tuh bagus sih. Padahal dekat kampus loh, dekat UIN ya. Ya, tadi Mbak Hindar Ari Ari Asih. ini apa namanya? Apa tadi ya? Core isunya ya. Core isunya itu kurang terampilnya, ya kurang terampilnya penulisan bahasa Indonesia baku, gitu nggih. Nah, kemudian nanti mau penjenengan dengan cara apa penjenengan untuk meningkatkan keterampilan
menulis bahasa Indonesia baku siswanya itu dengan cara bagaimana? Oke, baik Ibu. Saya berencana memasukkan program tersebut dalam pembelajaran biasa. Jadi nanti pembiasaan. Jadi nanti saya membuat modul ajar, nanti diselipi dengan pembiasaan. Saya kasih modul materi tentang PUED dan KBBI biar anak nanti terbiasa. Jadi setiap pertemuan saya ada pembiasaan seperti biasa diawasi, dikendalikan untuk tulisannya. Soalnya misalnya karena saya sering gitu, kalau pas lagi jam pelajar itu saya lebih lebih mengawasi anak-anak itu mereka tulisannya bagus. Tapi kalau saya mungkin sedang lagi tidak kurang pengawasannya, kembali lagi. Jadi pas mengumpulkan tugas masih ada lagi singkatan-singkatan itu, penggunaan titik koma yang tidak sesuai seperti itu. Mungkin dengan adanya pembiasaan ini nanti anak terbiasa. Oke. Nggih, enggak apa-apa sih, apapun itu. Jadi nanti di judul jenengan itu ada program pembiasaannya itu jenengan tulis. Ya, karena itu sebagai solusinya. Itu nih, karena itu sebagai apa istilahnya sebagai solusi dari kegiatan jenengan. Berarti nanti judul jenengan itu mestinya peningkatan ya keterampilan menulis bahasa Indonesia baku ya melalui program pembiasaan bagi peserta didik kelas 10 MAN 2 Banjarnegara gitu. Nah, untuk lebih lebih inovatif lagi itu pembiasaannya tuh jangan kasih nama apa gitu, programnya itu loh. Iya, siap Bu. Nah, jadi misalnya program pembiasaan interaktif misalnya dikasih nama APPI gitu, misalnya gitu loh. Jadi biar ada inovatifnya tuh di mana ya. Jadi novelty-nya itu ini ya jenengan yang buat program ini gitu. Kasih nama aja walaupun nanti pembiasaannya biasa aja jenengan seperti selalu mengawasi, selalu ini. Jadi kasih apa kegiatan yang langkah-langkahnya itu yang inovatif lah, yang kasih nama aja itu lebih biar kelihatan inovatif atau menarik gitu ya. Program pembiasaan interaktif itu boleh atau program pembiasaan aktif atau disingkat PPA atau PPI ya. Gitu kan lebih catching gitu loh. Kemarin sudah buat Ibu menara, menulis sesuai aturan. Nah, gitu aja. Program menara gitu aja. Walaupun nanti kegiatannya itu memang anak-anak dibiasakan tapi kasih nama. Jadi program menara gitu. Jadi peningkatan apa tadi penulisan keterampilan menulis Indonesia baku melalui program menara. Nah, peserta didik kelas 10 ya, kelas 10 MAN 2 Banjarnegara. Ini MAN-nya Pak Agus ya? Ya, dulu Pak Agus. Bagus. Ya, pernah di sini Pak Agus. Gitu nggih. Mbak siapa ini? Mbak Endar Ari nggih. Kemudian jangan lupa nanti data awal, data awal itu jangan lupa, jangan lampirkan juga data awalnya apa. Jadi sebelum siswa itu sebelum penjenengan menggunakan program menara tadi, program menara, terus monggo silakan mau pakai interview, ya mau berarti jenengan pakai kuesioner, bikin kuesioner atau survei, ya, bikin survei atau observasi, itu kemudian nanti juga bukti-bukti fisik ya evidennya waktu penjenengan pelaksanaan habituasi. Nah, penjenengan berarti nanti mengajar nggih ini nggih. Nah, berarti jenengan jangan lupa nanti buat RPM-nya, rencana pembelajaran mendalamnya, karena sekarang sudah kurikulum merdeka yang pakai pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam ya, bikin RPM-nya. Nah, nanti penjenengan lampirkan ya isinya ya kegiatan pada saat penjenengan nanti materinya apa ya. Sebenarnya penulisan baku oke lah ya, enggak masalah itu materinya mau di apa saja itu bisa karena itu penulisan baku. Berarti nanti penjenengan itu di aspek menulis. Berarti di aspek menulis itu di bahasa Indonesia kalau bahasa itu kan ada 4 aspek itu kan. Ya, ada menyimak, ada menulis, ada berbicara. Nah, berarti kalau ini menulis gitu berarti nanti itu di
aspek menulis ya bahasa Indonesia. Gitu nggih. Jadi nanti di RPM penjenengan itu nanti materinya di sana itu adalah elemen menulis ya di CP-nya itu ya, elemen menulis nanti yang mana saja monggo silakan ya TP-nya kemudian KKTP-nya jangan lupa. Oke, bisa pretest, posttest juga bisa. Itu, oke. Jadi jangan lupa untuk evidennya, untuk output ya, outputnya itu apa dokumen-dokumennya penjenengan perhatikan ya. Karena untuk persiapan kelengkapan penjenengan nanti pada saat ujian atau seminar di habituasi besok. Oke, gitu nggih Mbak nggih. Nggih, Oke, Ibu. kemudian rencana tindak lanjut juga jangan lupa nggih untuk semuanya Nggih, saja Ibu. untuk rencana tindak lanjut di dokumen di makalahnya itu di kegiatan penutup ya apakah program Menara ini akan terus dilaksanakan ke depannya nggih. Atau hanya untuk memenuhi tugas laksana saja. Kalau bisa Bu, ini insya Allah rencananya ke depannya itu bisa dilaksanakan di semua kelas. Kan jenengan hanya kelas 10 saja toh itu? Nggih, saya mengajarnya di kelas 10. Nah ya, kelas 10 berapa rombel, berapa Saya kelas? mengajar 6 rombel. Berapa kelas rencananya, Mbak? Rencananya mungkin saya ambil setengahnya 3 kelas. Oke, nanti jenengan kasih batasan itu karena mungkin kelas 10 di tempat jenengan itu berapa kelas ya karena mungkin waktu yang singkat hanya 1 bulan maka dibatasi aja itu dituliskan alasannya ya. Kenapa hanya Ya. 3 kelas itu kan. Nah kemudian besok bisa nggak dipakai di kelas lain misalnya di kelas 11, kelas 12 itu bisa nggak dipakai ya. Nah itu jenengan tulis nanti di rencana tindak lanjut ya, di bab 3. Ya, baik Ibu. Oke, gitu nggih Terima Mbak kasih. Hindar nggih. Jangan lupa Nggih, untuk terima kasih. eviden-evidennya. Nggih. Selamat sekali lagi. Saya kembalikan ke Pak Rois, monggo Pak. Terima kasih Ibu Fatma sudah memberikan beberapa saran, masukan, dan catatan. Nanti dapat ditindaklanjuti Bu Hendar Aryasi. Nggih. Kami ucapkan terima kasih Bapak Prihantoro Ahmad atas Oke, kehadirannya. sama-sama. Bu Hendar Ari juga Terima kasih selamat Pak. melanjutkan aktivitasnya, Oke. dapat meninggalkan Zoom ini. Amin. Matur nuwun, kami keluar. Sami-sami, Ya, terima kasih Bapak, sama-sama. Ibu. Ya. Selanjutnya sesuai dengan urutan